Today lesson, we are going to talk about descriptive text. Kalian tahu gak sih apa itu descriptive text? Dari kata-kata ini aja, kita sudah bisa menebak bahwa descriptive text yaitu tugasnya atau fungsinya yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu. Bisa benda, bisa seseorang, atau juga bisa tempat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang descriptive text yang merupakan deskripsi suatu tempat, historical place, atau tourism spot. Nah, jadi kita akan membahas how to describe a place. Well, let's see the social function of this text. Because we are going to describe a place, jadi social functionnya adalah to describe a particular place. Mudah kan? Jadi, kalau misalkan kamu membaca suatu teks yang ngomongin tentang tempat wisata, lalu kamu ditanya tentang what is the social function of this text, maka kamu tinggal menjawab the social function of this text is to describe nama place-nya. Nah, misalnya kamu sudah membaca teks tentang deskripsi pantai Pangandaran, jadi kamu tinggal bilang to describe Pangandaran Beach. Now let's see the structure of this text. Structure dari descriptive text itu cuma ada dua. Yang pertama yaitu identification dan yang kedua itu description. Kalau identification itu membicarakan tentang apa sih nama tempatnya, karena kita fokus ke describing place ya. Apa sih nama tempatnya? Gimana sih lokasinya? Terus gimana sih cara kita ke sana? Atau mungkin apa sih yang terkenal dari tempat ini? Nah, seperti itu. Jadi kita membahas secara umumnya. Namanya apa? What is this? Where is this? Apa sih menariknya? Seperti itu. And then the next one is description. And in the description itu kita biasanya membahas tentang misalnya lokasinya bagaimana, jika ada bangunan di sana bangunnya seperti apa, jika itu suatu pemandangannya seperti apa. Atau juga kamu bisa mendeskripsikan activities that you can do in that place. Jadi apa sih yang bisa kamu lakuin di sana? Nah, itulah describing places. Jadi kalau misalkan we describe a place, kita bisa memberitahu dulu ya, what is it, where is it, how we get there, and how does it look like. Gimana sih penampakannya? Maksudnya tempatnya gitu. Jadi kamu ceritakan, describe penampakannya seperti apa, apakah warnanya seperti apa, seperti itu. Jadi setelah kamu memberitahu what is the place, what is it, how does it look like, apa sih famousnya, atau mungkin kapan mungkin dibangunnya dan kapan mulai boleh dikunjungi oleh orang tempat itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang language feature atau linguistic feature dari descriptive text. Jadi kita kalau misalkan mendeskripsikan sesuatu benda, hewan, atau orang, manusia, atau tempat, kamu bisa menggunakan simple present tense. Tapi jika kamu ingin menceritakan suatu histori dari suatu gendung atau tempat, kamu bisa menggunakan past tense karena itu kan event yang sudah lampau, jadi kamu bisa menggunakan past tense. Selanjutnya, jika kamu ingin menceritakan tempat ini dibangun pada tahun 1990 misalnya, nah itu kamu juga menggunakan simple past tense. Oke, mudah kan? Jadi kalau misalkan mau mendeskripsikannya, kamu bisa menggunakan simple present tense. Kalau misalkan mau menceritakan fast event tentang lokasi atau tempat itu, tempat wisata atau sejarah, kamu bisa menggunakan past tense. Selanjutnya, kamu juga bisa menggunakan adjective. Nah, adjective ini beragam banget. Kalau misalkan mau tahu nih yang sering kita gunakan untuk mendeskripsikan tempat nih, yang pertama ada interesting. Nah, interesting itu kan menarik. Kalau misalkan kita mendeskripsikan suatu tempat, this place is interesting, tempat ini menarik gitu kan. Kalau misalkan nggak menarik, kamu bisa bilang I think this place is boring. Nah, membosankan. Oke? Selanjutnya, kamu bisa menggunakan kata bustling. This place is bustling. Jakarta is a bustling place. Jadi tempat yang crowded, yang ramai, banyak sekali aktivitas yang terjadi di Jakarta gitu kan, karena itu kan ibu kota.
Nah, biasanya kota-kota besar itu biasanya disebut dengan bustling place karena tempat itu ramai. Terus banyak kegiatan yang dilakukan di tempat itu, banyak orang yang ada di sana, seperti itu. Selain bustling, kita juga bisa menggunakan kata crowded. Crowded itu berarti ramai. Misalnya nih, on Sunday, Mutton Beach is very crowded. Di hari Minggu, Mutton Beach itu ramai banget, penuh orang, crowded. Selanjutnya kamu bisa juga menggunakan beautiful untuk pemandangan yang indah, kayak beautiful sendiri gitu kan, atau scenic. Jadi kamu bisa menggunakan adjektif-adjektif yang bisa memberikan informasi terkait tempat tersebut. Bisa itu tempat itu yang menarik, historical, menyenangkan, interesting, attractive. Seperti misalnya Dufan. Dufan is attractive place. Nah, amazing juga boleh. Jadi kamu bisa menceritakan dengan menggunakan adjektif-adjektif yang disebutkan tadi. Itu hanya contoh saja. Nah, berikut ada contoh teksnya jika kalian ingin mendeskripsikan suatu tempat. Okay, let's see the example. Misal ada contoh deskriptif teks tentang Tanjung Puting National Park. Tanjung Puting National Park is a popular ecotourism destination with various river cruise and boat tour taking visitors to view the rich wildlife and to pay a visit to the research center to see how the efforts are carried out. This park, which is located in central Kalimantan Peninsula, is the largest orangutan conservation in the world. With 4 research centers outside, the park is managed by the Indonesian Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation. Nah, paragraf pertama ini adalah identification, di mana di sini dicantumkan Tanjung Puting National Park itu apa, dan juga di sini dicantumkan di mana lokasinya, yaitu di Kalimantan. Lalu paragraf kedua, the vast natural habitat is dominated by lowland forest trees such as rattan, the jelutong, ramin, and the meranti tree. Endemic and protected animal within the parks grown beside the orangutan include bekatan or proboscis monkey, red monkey, sun bears, mouse deer, cladded leopard, and leopard cats. It's also home to various reptiles including crocodile, python, as well as a natural habitat for exotic birds including hornbill and kingfisher. One of the interesting place in Tanjung Puting is Camp Lekei, that is orangutan preservation. Indeed, before feeding to Camp Lekei, there are other camps such as Tanjung Harapan, Pondok Tanggul, Pondok Ambung Camp, and the last is Camp Lekei. This camp is the large and was built in 1972. Nah, di paragraf kedua ini disebut sebagai description. Di sini menjelaskan lebih dalam tentang Tanjung Puting National Park, seperti yang disebutkan lebih dalam tentang Tanjung Puting National Park, di mana bukan hanya orangutan yang ada di sana, tapi juga karena ini adalah habitat yang asli, itulah mengapa banyak hewan-hewan yang lain di sana. Lalu juga hal yang menjadi point plus atau interesting place di Tanjung Puting National Park, yaitu Camp Lekei. Okay, next we are going to talk about how to describe tourist spot or tourist attraction that you have ever visited. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita menceritakan atau mendeskripsikan tempat wisata yang sudah pernah kita kunjungi. Nah, berikut adalah social functionnya terlebih dahulu ya.
kita akan mendeskripsikan suatu tempat, so the social function of this text, of course, to describe a particular place. Nah, particular place-nya tinggal kamu ganti dengan nama tempat yang sedang kamu baca teks tersebut gitu. Misalnya ada suatu teks nih yang menceritakan tentang pengalaman seseorang pergi ke Dufan. Nah, kamu ditanya what is the social function of this text? Kamu tinggal jawab the social function of this text is to describe Dufan. Jadi kamu tinggal bilang to describe apa nama tempatnya. Nah, itu gampang kan? Now, let's see the structure of this text. Untuk dapat mendeskripsikan suatu tempat, tempat menarik, tempat wisata, tempat-tempat yang biasa dikunjungi turis. Nah, kamu bisa menggunakan struktur ini. Yang pertama adalah what the attraction was. Nah, dalam hal ini, kamu perlu memberitahu kamu tuh kemana pada saat itu. Tempat wisata apa yang sudah pernah kamu kunjungi gitu. Yang menurut kamu itu adalah attraction place atau tempat yang menarik, yang mungkin itu merupakan tourism spot. Itu boleh. Jadi tempat apa sih itu? Selanjutnya yaitu when did you visited it? Kapan kamu pergi ke sana? Kamu menceritakan juga, karena kan ini kita rencananya akan menceritakan tempat wisata yang sudah pernah kita kunjungi. Jadi setelah kita memberitahu apa nama tempatnya, kamu memberitahu kapan kamu kesananya. Selanjutnya, kamu memberitahu why you went there. Kenapa sih kamu kesana? Kenapa kamu tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut? And the last, you will tell whether you enjoy the visit or not. Jadi kamu bisa ceritain tuh, kamu kira-kira seneng apa enggak sih di sana? Apa sih kesan kamu saat kamu pergi ke sana? Nah, ini adalah struktur teks jika kamu ingin mendeskripsikan tempat wisata yang sudah pernah kamu kunjungi sebelumnya. Bisa itu secara spoken langsung atau mendeskripsikan secara tulis. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang linguistic feature atau language feature-nya. Karena kita menceritakan suatu tempat yang telah kita kunjungi, kamu bisa menggunakan simple past tense karena itu sudah berlalu, past time. Your experience in the past, you visited an interesting place, like a historical place or maybe attractive tourism place. Jadi kamu bisa menggunakan past tense. Paham? Atau kamu juga bisa menggunakan semua tenses yang pas. Jadi begitu ya, gunakan simple past tense atau tenses yang pas karena kamu kan menceritakan ulang tempat yang pernah kamu kunjungi. Now, let's see the example how we describe a place or tourism place that you have visited before. Oke, baca dengan cermat contoh dialog tentang how to describe tourist attraction ini ya. Kalian bisa screenshot bagian ini dan yang selanjutnya agar dapat membaca lebih lama. Oke guys, untuk tugasnya, please find one example of descriptive text in Google. Itu banyak banget contohnya. And then, identify the structure of this text. Kamu identify dulu the structure-nya itu seperti apa. Lalu, kamu cari tahu adjektif yang digunakan untuk mendeskripsikan tempat menarik tersebut apa saja. Yang kedua, please make a dialogue for ask and give information about some of the features of a popular tourist attraction of your choice either in Indonesia or overseas. Jadi buat dialog untuk bertanya dan memberikan informasi tentang tempat populer atau tempat wisata, mau itu dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Nah, di sini kamu bisa meminta bantuan kepada saudaramu atau siapapun yang ada di rumah untuk menjadi lawan bicaramu, oke? Nah, jadi one of you may play a tourist and the other a tourist guide. That's for example. Jadi satu bisa menjadi turisnya, satu bisa jadi tourist guide-nya.
Nah, kamu bisa meminta tolong contohnya kepada kakakmu untuk menjadi seorang turis agar bertanya kepada kamu tentang tempat yang kamu pilih sebagai tugas kamu. Di sini kamu bisa menjadi turis atau turis guide, atau kamu juga bisa memilih menjadi librarian dan siswa seperti Evan, atau kamu juga bisa memilih untuk menjadi yang lainnya. It's up to you to choice. Okay, thank you for today. Selamat mengerjakan tugasnya. Bisa kasih waktu 1 minggu untuk kalian mengerjakan tugasnya. Bye-bye.